Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai taat tanpa batas. Dan saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada saudara untuk meningkatkan ketaatan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita melihat satu contoh yang luar biasa mengenai ketaatan dari kehidupan Yesus. Mari sekarang kita buka Matius pasal 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Di sini Matius mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus mengenai apa yang terjadi di Taman Getsemani. Beberapa jam sebelum Yesus disalibkan. Di ayat yang ke-39, firman Allah mengatakan, maka ia, Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Nah, perhatikan itu. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau, haleluya, kehendaki. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu ibaratnya seperti sebuah uang logam. Saudara bisa menggunakan uang logam itu, menghabiskannya dengan cara atau jalan saudara sendiri. Tetapi saudara hanya bisa menggunakannya satu kali. Betul apa tidak? Satu kali. Kalau ada orang yang menggunakan hidupnya dengan sangat baik, dialah Yesus Tuhan kita. Hidupnya sangat pendek, hanya 33,5 tahun. Tetapi kehidupannya mempengaruhi berjuta-juta orang sampai sekarang. Haleluya. Mengapa? Karena dia hidup taat 100% kepada Bapa. Haleluya. Tadi kita membaca di Matius 26 ayat 39. Di mana Matius menguraikan kepada kita ketaatan Yesus yang terbesar kepada Bapa Allah. Dan dia mengatakan kepada Bapanya, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, ingat saudara, beberapa jam setelah ini Yesus akan disalibkan. Yesus saat ini menghadapi kayu salib. Tempat di mana dia harus membayar akibat dosa yang tidak pernah dilakukan olehnya. Kayu salib adalah tempat di mana Yesus akan mencucurkan darahnya untuk membeli kembali umat manusia dari cengkeraman dosa. Yesus menghadapi lebih dari kematian jasmani yang mengerikan di atas kayu salib. Dia juga akan menghadapi pemisahan dari Bapanya. Suatu hal yang tidak pernah ia alami sejak kekekalan masa lampau. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan bahwa Yesus sebagai firman Allah selalu ada bersama-sama dengan Bapaknya sejak pada mulanya. Tetapi keputusan harus dibuat. Pergi ke kayu salib, menderita sengsara yang dahsyat, menjadi dosa bagi kita, atau Yesus pergi dari kayu salib.
sehingga umat manusia akan mengalami hukuman kekal di lautan api karena dosa mereka. Saya bersukacita hari ini karena Yesus mau menuju ke kayu salib. Amin. Bagi saudara dan saya. Maka dari itu, hari ini kita diselamatkan. Maka dari itu, hari ini kita dilepaskan dari kuasa dosa. Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, dilepaskan dari kuasa iblis. Bisa hidup berkemenangan di bumi ini. Dan akhirnya kita masuk ke surga karena ada satu orang yang mau taat. 100% kepada Bapa. Saudara, mari kita belajar hari ini tentang ketaatan dari kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus bisa taat 100% kepada Allah Bapa? Apa rahasianya? Saya mau bagikan kepada saudara 3 hal di sini. Mengapa Yesus bisa taat tanpa batas kepada Bapa? Yang pertama adalah ini. Yesus tahu tujuan kehidupannya. Katakan amin. Yesus tahu tujuan kehidupannya. Tadi kita membaca di Matius pasal 26 ayat 39. Di Taman Getsemani, Yesus mengatakan kepada Bapaknya, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sana kita melihat Yesus merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan meletakkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Haleluya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia tahu mengapa dia ada di dunia ini. Dia jelas akan misi di dalam kehidupannya. Dia datang, diutus oleh Bapa menjadi anak domba Allah, menggantikan kita di kayu salib. Yesus tahu tujuan kehidupan. Mari sekarang kita buka Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat 31 sampai 34. Haleluya. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Yesus tahu tujuan kehidupannya. Perhatikan ayat yang ke-31 di sana. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Pada saat ini Yesus ada di suatu kota yang namanya Sikar. 12 murid-muridnya sebelumnya pergi ke kota lain untuk membeli makan. Buat diri mereka dan juga buat Yesus. Nah, perhatikan ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Perhatikan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Perhatikan itu. Yesus tidak bingung akan misi di dalam kehidupannya. Yesus tidak mendua hati atau bimbang akan tujuan utama di dalam hidupnya. Dia mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Amin. Nah, mengapa di ayat ini Yesus menyamakan makanan biasa dengan ketaatan kepada kehendak Allah? Mengapa? Nah, ingat, murid-muridnya membawa makanan ini dari kota lain dan mengatakan, Yesus, Rabi, makanlah. Yesus mengatakan, aku punya makanan yang lain. Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa di ayat ini Yesus menyamakan makanan biasa dengan ketaatan kepada kehendak Allah? Karena dia tahu bahwa sebagaimana manusia jasmani memerlukan makanan untuk memuaskannya secara jasmani, dia juga memerlukan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya untuk memuaskannya secara rohani. Haleluya. Saya katakan lagi, Yesus tahu bahwa sebagaimana manusia jasmani memerlukan makanan biasa untuk memuaskannya secara jasmani, dia juga memerlukan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya untuk memuaskannya secara rohani. Haleluya. Apa yang saya katakan di sini? Kehendak Allah adalah sumber kekuatan dan kepuasan batin. Saudara bersama saya di sini? Ya, kehendak Allah adalah sumber kekuatan dan kepuasan batin setiap anak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan bertambah kuat dan puas di dalam batin kita. Sama halnya kalau kita makan nasi, makan apapun ya, tubuh kita menjadi lebih segar, lebih kuat secara jasmani. Orang Kristen yang melakukan kehendak Allah akan mengalami kekuatan dan kepuasan batin. Haleluya. Amin. Di sini murid-muridnya berfokus kepada makanan jasmani. Karena pikiran mereka adalah manusia hanya dipuaskan dengan roti biasa. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia dipuaskan dengan melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saudara, setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda di atas bumi ini. Ada yang mengatakan, saya hidup untuk makan jasmani. Ada yang mengatakan, saya hidup untuk kertas dan logam, uang. Ada juga yang mengatakan, saya hidup untuk kenikmatan, demi kenikmatan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah mempunyai tujuan atau misi utama, yaitu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Haleluya. Jadi saya mau tanya kepada saudara hari ini, apa yang kita kejar hari ini? Apakah kita mengejar kepuasan jasmani? Camkan itu. Atau kita seperti Yesus, dipuaskan dengan melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita kejar hari ini? Apakah kita seperti Paulus
yang mengatakan kepada jemaat di Filipi 3:14, dia mengatakan, aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Atau apakah kita berlari-lari mencari kepuasan jasmani? Mencari kepuasan dunia. Orang Kristen dipanggil untuk dipuaskan dengan cara melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Amin. Sama seperti Yesus kita di sini. Apa yang kita hari ini? Marilah kita memiliki misinya Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Haleluya. Kita di Spirit Community punya visi. Visinya adalah haus. Amin. Haus akan firman dan rohnya. Saya berbicara tentang kehausan rohani. Bukan kehausan jasmani. Bukan, kalau haus jasmani silakan minum sekarang. Tapi roh yang haus akan Tuhan. Akan firman-Nya, akan rohnya. Dan merubah kehidupan. Kita mau dipuaskan dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Jadi yang pertama, kita lihat di sini. Mengapa Yesus bisa taat 100% kepada Bapaknya? Yang pertama, Yesus tahu tujuan kehidupan. Kita semua punya tujuan yang sama. Amin. Apa tujuan kita untuk hidup? Lebih dari kenikmatan jasmani. Lebih dari kebendaan yang kita miliki. Lebih dari semuanya itu. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, kita belajar dari ketaatan Yesus di sini. Mengapa Yesus bisa taat 100% kepada Bapa? Alasan yang pertama, karena Yesus tahu tujuan hidupnya. Dia tidak bingung. Dia tahu prioritasnya. Haleluya. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, bukan hanya itu. Yesus bisa taat 100% kepada Bapaknya karena Yesus juga tahu bahwa dia tidak sendirian dalam ketaatan. Amin. Dia tidak sendirian dalam ketaatan. Nah, sekarang mari kita buka Yohanes 8:29. Yohanes 8:29. Yesus berbicara di sini. Dia mengatakan, Yohanes 8:29, dan Ia, yaitu Allah Bapa, yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, perhatikan di sana kalimat itu, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Nah, saya mau tanya ini kepada saudara. Bagaimana Yesus melakukan apa yang berkenan kepada Bapa?
Bagaimana dia melakukannya? Nah, perhatikan lagi bagian pertama dari ayat itu. Yesus sendiri mengatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Haleluya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Haleluya. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Bagaimana Yesus melakukan apa yang berkenan kepada Bapa? Jawabannya sangat simpel sekali, yaitu bersama-sama dengan Bapa. Haleluya. Bersama-sama dengan Bapaknya. Yesus tidak takut melakukan apa yang berkenan kepada Allah karena dia tahu dia tidak pernah sendirian melakukannya. Haleluya. Amin. Allah selalu menyatakan hadiratnya, kuasanya. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan tidak akan membiarkan anaknya yang senantiasa melakukan kehendaknya. Hal yang sama disampaikan oleh Petrus pada saat dia berkhotbah kepada Kornelius dan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya di Kisah 10 ayat 38. Nah, sekarang mari kita lihat ayat itu. Kisah 10 38. Petrus berbicara di sini kepada Kornelius, sanak saudara Kornelius dan teman-teman Kornelius, dan dia mengatakan ini ayat 38, Kisah 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab Allah menyertai dia. Sebab Allah menyertai dia. Allah menyertai Yesus untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Yesus tahu bahwa dia tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Yesus tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Bapa menyertainya. Saya mau katakan ini kepada saudara. Ketaatan mengundang penyertaan ilahi. Saudara dan saya tidak pernah melangkah dalam ketaatan sendirian. Tidak pernah. Ketaatan mengundang penyertaan ilahi. Saya akan bacakan bagi saudara di sini satu contoh bagus sekali mengenai Yeremia. Pasal pertama ayat 4-8. Nah, kita harus tahu konteksnya di sini. Yeremia pada saat ini berusia masih sangat muda. Usia kira-kira beberapa ahli Alkitab mengatakan 20 tahunan. Dan dia menerima panggilan dari surga untuk melayani Allah sebagai nabi. Nah, perhatikan di sini Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang keempat sampai yang ke-8. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, Tuhan berbicara kepada Yeremia di sini. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ingat pada saat ini Yeremia masih sangat muda, usia 20 tahunan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Artinya Tuhan mengatakan kepada Yeremia, Yeremia, aku mau engkau taat. 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 Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka sebab, nah perhatikan di sana, sebab apa? Aku menyertai engkau. Amin. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara, salah satu berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan. Tapi perhatikan konteks penyertaan Tuhan. Konteksnya adalah ketaatan. Amin. Ketaatan. Artinya, pada saat kita taat, kita mengalami penyertaan ilahi. Haleluya. Kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Ketaatan mengundang penyertaan ilahi. Banyak di antara kita di sini mungkin yang takut mentaati Allah. Karena suatu sebab, karena suatu alasan kita takut taat. Kadang-kadang kita merasa sangat sulit untuk mentaati Allah. Tetapi kebenarannya adalah kita tidak pernah sendirian dalam ketaatan kita. Haleluya. Pada waktu kita mengatakan ya kepada Tuhan, kita masuk ke dalam kerjasama dengan Allah. Haleluya. Dan pada saat itulah kita menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Banyak orang mengatakan, aku mau menjadi kawan sekerja Allah. Aku mau mengalami pengurapan Roh Kudus dimulai dari langkah ketaatan. Aku mau mengalami penyertaan ilahi. Taat. Taat. Dan saudara akan mengalami penyertaan ilahi. Laut Merah akan terbuka menjadi kering di hadapan saudara. Yang tidak ada akan menjadi ada. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mengatakan yes. Ya Tuhan, aku mau. Saudara bersama saya di sini. Amin. Yesus tahu bahwa dia tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Bapaknya menyertai setiap langkah Yesus. Begitu juga dengan kita hari ini. Sama seperti Allah menyertai Yesus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dia juga menyertai kita semua dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dia telah mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita ini ada untuk menolong kita. Katakan menolong. Untuk menolong kita menjadi taat. Sama seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Ketahuilah bahwa
penolongmu adalah Maha Kuasa. Ingatlah bahwa bersama-sama dengannya kita akan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Allah menyertai Yeremia dalam ketaatannya. Allah menyertai Paulus dalam ketaatannya. Allah menyertai Yesus dalam ketaatannya. Allah menyertai kita dalam ketaatan kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Tuhan mengatakan, aku ada bersamamu, menyertai engkau dalam setiap jalan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita harus sadar akan kebenaran ini. Apa yang kita belajar? Kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus yang pertama, dia tahu tujuan kehidupannya. Dia datang untuk satu hal, melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah tujuan utama kehidupan kita masing-masing. Amin. Yang kedua, kita juga telah melihat dalam firman Allah, Yesus ini juga tahu bahwa dia tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Allah menyertai Yesus. Hari ini Allah juga menyertai kita melalui kuasa rohnya. Jadi pada saat kita mengatakan ya kepadanya, pada saat itulah kita mengalami penyertaan ilahi. Haleluya. Yang ketiga, apalagi yang bisa kita pelajari tentang ketaatan dari kehidupan Yesus? Yesus juga tahu bahwa, nah dengarkan ini, ketaatannya memberkati banyak orang. Ketaatannya memberkati banyak orang. Saudara, pada waktu kita masih bayi rohani, doa kita biasanya, Tuhan berkati aku. Betul apa tidak? Selalu berkati aku. Berkati aku. Tema yang paling suka kita dengar dari khotbah-khotbah di gereja adalah berkat. 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 Berkati aku. Berkati aku. Tapi setelah saudara mengalami pertumbuhan rohani, saudara mengamati bahwa doa saudara mulai berubah. Saudara akan berdoa, Tuhan, jadikan aku berkat. Amin. Dulunya kita berdoa, berkati aku, berkati. Tapi sekarang kita mulai berdoa, Tuhan, jadikan aku ini berkat. Saya mau katakan ini kepada saudara. Yesus tahu bahwa ketaatannya memberkati banyak orang. Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang memberkati banyak orang. Nah, perhatikan di sini Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Firman Allah mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang, nah perhatikan di sana, yang dengan
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kalimat selanjutnya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, perhatikan kalimat itu. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya, Yesus tekun menanggung penderitaan salib. Karena Yesus melihat ada sukacita yang menantikannya di depan. Haleluya. Sukacita apakah itu? Jawabannya ada di Roma 5 ayat 19. Mari kita buka Roma 5, 19. Haleluya. Roma 5, 19. Apa yang Yesus lihat di depan? Sehingga membuat dia ini tekun menanggung penderitaan salib. Alkitab mengatakan ada sukacita di depan Yesus ini. Sukacita macam apakah? Lihat ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, Fatsal 5, Roma. Roma 5, 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Amin. Ketaatannya kepada Bapa memungkinkan kita untuk menjadi anggota dalam keluarga Allah. Apa yang Yesus lakukan karena ketaatannya kepada Bapa memiliki akibat yang positif. Akibat apa? Akibatnya adalah ini. Manusia tidak perlu pergi ke lautan api, menanggung dosa mereka sendiri. Manusia sekarang bisa mengalami kehidupan kekal dan akhirnya menuju ke surga. Hanya dengan percaya kepada korban kafirat Kristus di atas kayu salib. Yesus karena ketaatannya membuka jalan bagi semua orang untuk bisa diselamatkan. Haleluya. Amin. Apa yang kita pelajari di sini? Kehidupan yang taat adalah kehidupan yang berpengaruh. Kehidupan siapa saja yang bisa kita pengaruhi kalau kita taat kepada Allah? Yang pertama, saudara, Paulus mengatakan seperti ini. Di 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Dia berbicara kepada jemaat di Korintus. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kehidupan yang taat mempunyai kuasa untuk mendorong saudara-saudara kita seiman untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kehidupan dan kata-kata orang yang taat mempunyai kuasa untuk memotivasi, haleluya, orang-orang Kristen yang lainnya untuk hidup bagi Tuhan. Haleluya. Maka dari Paulus mengatakan, ikut aku. Sama seperti aku mengikuti Kristus. Ketaatan melahirkan ketaatan. Saudara bersama saya di sini. Amin. Ketaatan melahirkan ketaatan. Kalau kita hidup taat, di belakang kita ada saudara-saudara seiman lainnya yang juga mau taat kepada Tuhan sama seperti kita. Yang kedua,
Saudara ingat apa Yesus katakan di Matius 5 ayat 13 sampai 16, nggak usah buka di sana. Dan di sana Yesus memberikan kepada kita dua gambar orang Kristen. Yang pertama, Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Betul apa tidak? Dan yang kedua dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Nah, perhatikan di sini, kedua hal ini, garam dan terang, mempunyai kuasa untuk mempengaruhi. Garam mempengaruhi rasa makanan. Terang mempengaruhi kegelapan di sekitar kita. Kalau kita sebagai garam asin, bukan hambar ya. Kalau kita sebagai terang-terang, bukan redup-redup memati, kita bisa mempengaruhi orang-orang berdosa bagi Tuhan. Kehidupan yang taat bukan hanya mempengaruhi saudara-saudara seiman untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kehidupan yang taat juga akan mempengaruhi orang-orang yang belum percaya untuk mencari Tuhan. Haleluya. Ketaatan melahirkan ketaatan. Apa yang kita pelajari hari ini? Saudara kita hari ini belajar tentang taat tanpa batas. Dari kehidupan Yesus, yang pertama kita melihat bahwa Yesus tahu tujuan kehidupannya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah panggilan kita masing-masing. Katakan amin. Ya, yang kedua, Yesus tahu dia tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Dalam ketaatan, kita mengalami penyertaan ilahi. Tidak pernah sendirian dalam ketaatan. Allah bersama kita dalam kuat kuasanya pada waktu kita mentaati dia. Yang ketiga, Yesus tahu bahwa ketaatannya memberkati banyak orang. Satu visi dari Spirit Community adalah kita ini menjadi berkat. Amin. Bagi banyak orang, bukan sedikit. Banyak orang. Banyak orang. Bagaimana Pak Edru kita bisa menjadi berkat? Hidup yang taat. Hidup yang taat. Dan kita akan memiliki hidup yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.